Halo Bu Eva dan teman-teman. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang difusi pada transport zat, yaitu pergerakan molekul atau ion dari area konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi tambahan. Difusi erat kaitannya transport zat pada sel. Sel memiliki membran yang mengelilinginya berfungsi sebagai pengatur lalu lintas zat-zat. Membran sel terdiri dari dua lapisan, yakni fosfolipid yang bersifat selektif. Permeabel artinya hanya molekul tertentu yang bisa lewat seperti gas O2, ion maupun glukosa. Nah, dalam pembuatan animasi ini kami menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Adobe Animate. Selanjutnya, 3 jenis difusi. Yang pertama ada difusi sederhana. Yang kedua terdapat difusi terfasilitasi protein channel. Yang ketiga, difusi terfasilitasi protein karier. Difusi sederhana terjadi karena perbedaan konsentrasi molekul di dua area. Difusi sederhana merupakan cara paling mudah bagi molekul untuk melewati membran sel. Molekul kecil nonpolar seperti gas oksigen dan karbon dioksida dapat langsung bergerak melintasi membran semi permeabel. Pada video kali ini terlihat bahwa molekul oksigen di luar sel dengan konsentrasi tinggi bergerak ke dalam sel, di mana konsentrasinya lebih rendah hingga konsentrasi molekul merata di kedua sisi. Dalam difusi sederhana, molekul berpindah dari area konsentrasi tinggi ke area konsentrasi rendah. Proses ini mengikuti gradien konsentrasi, yaitu perbedaan jumlah zat di dua sisi membran. Molekul bergerak turun dari area padat ke area yang lebih jarang untuk menggambarkan gradien konsentrasi. Difusi sederhana adalah proses pasif yang tidak memerlukan energi. Ukuran molekul lebih kecil. Molekul dapat bergerak melalui ruang bebas pada lintasan membran sel semi permeabel. Berikutnya adalah difusi terfasilitasi dengan menggunakan protein channel. Molekul-molekul yang terlalu besar tidak bisa melewati fosfolipid bilayer, maka ia membutuhkan protein channel. Di sini, protein channel berfungsi sebagai gerbang yang membuka jalur bagi molekul-molekul tersebut. Dalam difusi terfasilitasi ini, molekul tetap bergerak dari area konsentrasi tinggi ke rendah mengikuti gradien konsentrasi. Tetapi, mereka membutuhkan jalur khusus karena sifat kimianya yang tidak bisa melewati lipid bilayer. Jadi, protein channel memberikan jalur aman bagi mereka. Proses ini juga pasif, sama seperti difusi sederhana yang artinya tidak memerlukan energi. Pada difusi protein channel memiliki perbedaan dengan difusi sederhana karena tidak bisa langsung melewati membran semi-permeabel, maka ia membutuhkan protein integral. Selain itu, pada difusi terfasilitasi protein channel ini lebih selektif dan hanya berlaku untuk molekul tertentu seperti ion natrium atau kalium. Protein channel berperan pada fungsi fisiologis, pengaturan keseimbangan ion, dan transportasi air. Yang terakhir adalah difusi dengan terfasilitasi protein karir. Protein karir bekerja seperti memindahkan barang yang tidak hanya membuka jalur dari molekul tersebut, tetapi juga merubah bentuk dari molekul itu untuk dapat melewati membran sel. Berbeda dengan protein channel yang tadi, pada protein karir mengalami perubahan bentuk untuk dapat molekul melintasi membran sel. Misalnya pada glukosa yang terlalu besar, terjadi perubahan bentuk pada glukosa tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan sel hingga nantinya akan melewati membran sel. Perbedaan yang paling mendasar dari protein channel dan protein karir adalah pada difusi yang terfasilitasi protein channel tidak terjadi perubahan bentuk saat akan melintasi membran sel. Namun, pada difusi yang terfasilitasi protein karir terjadi perubahan bentuk dari satu sisi ke sisi lainnya sehingga terjadi perubahan saat akan melintasi membran sel tersebut. Dan pada difusi terfasilitasi protein karir ini, membran sel terlihat akan membuka dan menutup karena adanya pertukaran anion dan kation, misalnya pada Na+ dan juga Cl- yang akan melewati sel tersebut sehingga maka membuka dan menutup, misalnya melewati seperti glukosa, asam amino, nukleotida, dan lain sebagainya. Dan pada difusi yang terfasilitasi protein karir ini juga tidak memerlukan energi ATP dan juga mengikuti dengan gradien konsentrasi dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Fungsi dari difusi yang terfasilitasi dengan protein karir adalah untuk dapat membantu molekul melintasi membran sel semi permeabel, memastikan transport zat tidak dapat
melintasi lapisan lipid secara langsung dan tentunya juga mendukung fungsi seluler dan metabolisme dari sel. Contoh difusi sederhana, oksigen dan karbon dioksida bergerak melintasi membran sel mengikuti gradien konsentrasi tanpa bantuan protein. Yang kedua, difusi melalui protein channel. Ion seperti natrium dan kalium berdifusi melalui saluran ion spesifik mengikuti gradien konsentrasi tanpa energi tambahan. Yang ketiga, difusi melalui protein carrier. Glukosa diangkut ke dalam sel melalui protein carrier seperti GLUT mengikuti gradien konsentrasi tanpa memerlukan energi tambahan. Melalui tugas ini kami dapat mengetahui bahwa terdapat 3 jenis transportasi zat pada membran sel, yaitu difusi sederhana, difusi terfasilitasi protein channel, dan difusi terfasilitasi protein carrier. Pada difusi sederhana, molekul tersebut kecil dan nonpolar langsung dapat lewat melalui membran sel. Lalu pada difusi terfasilitasi protein channel, terdapat protein channel yang berfungsi untuk dapat mempercepat laju dari molekul-molekul tersebut. Sedangkan pada difusi terfasilitasi protein carrier, terdapat protein carrier yang dapat akan merubah molekul bentuk dari molekul tersebut. Maka pada difusi terfasilitasi protein carrier, membran sel akan membuka dan menutup karena adanya pertukaran antara anion dan juga kation. Dan juga dapat disimpulkan bahwa ketika proses ini merupakan proses yang pasif dan juga tidak memerlukan energi ATP. Dan dari proses ini semuanya dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjaga keseimbangan zat dan untuk memperoleh fungsi sel yang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyimak video kami. Atas perhatian teman-teman dan juga Bu Eva kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.